Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semuanya dengan saya Syamsul Ma'rifah dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penulis novel cerita Islami terdampar di Pulau Dewata. Kali ini spesial dalam rangka menyemarakkan bulan yang penuh berkah serta meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Untuk itu tokoh Ceris dari novel terdampar di Pulau Dewata yang bernama Diva akan berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya dengan membawakan materi rahmat di bulan Ramadan. Mari kita ikuti saja bagaimana kiprah Diva dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Selamat menyaksikan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Sahabat-sahabat semuanya, puji syukur alhamdulillah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Farhan dari Ketua MUI Belah Batuh Kabupaten Gianyar, Bali. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kali ini tokoh Ceris dari terdampar di Pulau Dewata, Diva, akan melakukan dialog dengan Bapak ya, dengan membawakan materi menggapai rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah para pemirsa muslimin muslimat rahmatullah, kita kali ini bisa menikmati indahnya ibadah di bulan penuh berkah, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Meskipun Ramadan kali ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, namun kita tetap bersyukur ya mendapatkan kesempatan menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini. Baik Bapak Ibu, para pemirsa muslimin muslimat rahmatullah, kali ini Diva akan melakukan dialog bincang-bincang santai dengan beliaunya Bapak Farhan SPDI. Beliau adalah Ketua MUI Wilayah Belah Batuh Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat ya Bapak Ibu semuanya. Baik para pemirsa, kita tahu bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ya, diyakini bahwasanya bulan ini sebagai bulan rahmat ya, sebagaimana yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah yang artinya apabila datang bulan Ramadan maka pintu-pintu rahmat dibuka ya, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim ya. Nah
terkait dengan hadis tersebut, kami ingin memperoleh pencerahan dari Bapak Farhan, bagaimana menurut Bapak ya terkait dengan pintu-pintu rahmat dibuka ya di dalam bulan suci Ramadan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Baik, benar dari pertanyaan Ibu bahwa saat Ramadan tiba, di mana Allah akan membesarkan pahala bagi umatnya dan melipat gandakan ganjaran-ganjarannya, juga akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang menginginkannya. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam muttafaqun alaih, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghallaqatil abwabun nar wa subidatis syaiton." Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ini jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Jadi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini oleh karena banyaknya amal-amal soleh yang dikerjakan dan sekaligus untuk memotivasi umat muslim agar melakukan kebaikan. Pintu neraka ditutup karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Setan-setan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti itu di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Jadi pintu-pintu rahmat dibuka, artinya di dalam bulan suci Ramadan tidak semuanya orang mendapatkan rahmat Allah kecuali orang yang mau dan mampu mengambilnya, begitu ya Bapak ya. Jadi bagaimana kira-kira untuk meraih ini Bapak rahmat Allah di bulan suci Ramadan? Bagaimana cara kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Untuk mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, selain umat muslim melakukan ibadah puasa, juga bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menebarkan rahmat atau nikmat yang kita miliki kepada makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini, seperti memberikan makan kepada tetangga yang lapar dan memuliakan anak-anak yatim serta membantu fakir miskin, yang pada hakikatnya kita sedang meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini juga tidak cukup hanya berpuasa dan berdoa, mengadakan tangan kita ke langit sambil menangis, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah adanya kepedulian kita terhadap sesama. Baik Bapak, jadi bisa dimengerti bahwasannya rahmat Allah tidak ada di langit ya, tetapi ada di bumi seperti yang disampaikan Bapak tadi. Bagaimana untuk memperjelas pernyataan tersebut Bapak? Nah, khusus di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat Allah yang ada pada diri kita selaku makhluknya yang ada di bumi ini. Ketika kita memberi makan kepada tetangga yang lapar, memuliakan anak-anak yatim, serta membantu orang-orang miskin, pada hakikatnya kita sedang meraih kenikmatan itu. Jadi rahmat Allah tidak berada di langit, tapi di bumi. Rahmat Allah ini ada di balik pintu rumah tetangga kita masing-masing. Rumah tetangga kita yang mana? Rumah tetangga kita yang sedang kelaparan. Rahmat Allah juga ada pada anak-anak yatim dan miskin yang membutuhkan biaya pendidikan yang sangat melonjak pada saat ini. Rahmat Allah juga terdapat pada orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, jika kita ingin menggapai rahmat Allah pada bulan Ramadan ini, bantulah orang yang sedang menghadapi kesulitan. Berilah mereka pada orang-orang yang lapar, dan lindungi anak-anak yatim dan miskin melalui harta serta jiwa yang kita miliki. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Baik Bapak. Jadi dalam menggapai rahmat Allah, kita tidak egois ya Bapak ya, hanya memikirkan ibadah diri sendiri, meningkatkan ibadah secara individu, namun agama mengajarkan bahwa kita harus meningkatkan kesolehan sosial ya melalui madrasah Ramadan ini ya. Jadi kita diperintahkan untuk peka ya terhadap lingkungan kita, sosial kita ya, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kesalehan sosial begitu terbuka ya Bapak ya. Ini terutama di masa pandemi ini seperti apa Bapak? Kesolehan sosial di masa pandemi bagi kita muslim yang akan menjalankan ibadah puasa, yaitu bahwa kita telah diberikan rahmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat itu kita bagikan bagi mereka yang tertimpa musibah, yaitu kesalahan sosial yang perlu kita laksanakan, yaitu kita membagikan bagi mereka yang tertimpa musibah, yang sedang merasakan kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana juga Rasulullah bersabda, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat kelak. Untuk itu, kesolehan sosial mari kita laksanakan di masa pandemi ini. Jangan sampai kita merasa menang sendiri. Jangan sampai kita merasa harta yang kita miliki adalah kita sendiri, bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah milik bagi sebagian yang membutuhkan. Baik Bapak, luar biasa penjelasan dari Bapak. Ini yang terakhir terkait dengan menggapai rahmat Allah yang begitu banyak peluang-peluangnya. Kira-kira pesan-pesan dari Bapak ya, khususnya bagi para muslimin yang ada di sana, bagaimana untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, ditinjau dari ini ya, di mana Bapak selaku ketua MUI di wilayah sana, di mana kehidupan di Bali yang begitu heterogen ya, kehidupan beragama yang multikultural, bagaimana menerapkan moderasi beragama ya, sehingga umat muslim bisa hidup berdampingan dengan damai di sana Bapak. Ya. Jadi implikasi kita, pesan saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Bali khususnya di era pandemi ini, bahwa kita selaku manusia harus mengerjakan suatu amal soleh. Namun kesolehan dalam beribadah bukan hanya terbatas pada peribadatan saja, peribadatan individual, namun juga secara sosial. Seseorang yang soleh secara sosial mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang soleh secara personal. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita seorang muslim untuk menyeimbangkan kesolehan antara individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang muslim harus bisa menyadari diri kita sendiri bahwa kita membutuhkan orang lain, bukan hidup untuk sendiri, tapi kita hidup untuk bermasyarakat. Kan Ibu? Ya. Alhamdulillah, luar biasa apa yang telah disampaikan Bapak Farhan, sangat menginspirasi kita ya, bisa memberi pencerahan bagi kita semuanya, khususnya para umat muslimin dan bagi masyarakat pada umumnya ya. Semoga kita semuanya khususnya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa di dalam masa pandemi ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dalam lindungannya, saudara-saudara kita yang tengah mengalami musibah ya,
semoga diberi pertolongan oleh Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah sehingga bisa melewati semua ujian, ya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Sekira itu, terima kasih Bapak. Semoga tetap kita bisa bersilaturahim, ya. Semoga ada guna dan manfaatnya apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih para pemirsa semuanya. Saya akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa minayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.